Prinsip stoicisme adalah filosofi yang mengajarkan bagaimana menghadapi hidup dengan ketenangan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Filosofi ini berkembang dari ajaran filsuf Yunani dan Romawi seperti Zeno, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Dalam stoicisme, kunci untuk memiliki mental yang kuat adalah memahami apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol, serta berlatih mengendalikan emosi agar tetap tenang dalam berbagai situasi. Kalau kita fokus yang pertama, kita bisa tahu bahwasanya fokus pada hal yang bisa kita kontrol adalah salah satu ajaran filosofi stoicism. Salah satu ajaran utama stoicism adalah membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Menurut Epictetus, hal-hal yang ada dalam kendali kita adalah pendapat, keinginan, dan tindakan kita sendiri. Hal-hal yang tidak ada dalam kendali kita termasuk tubuh kita, kekayaan, reputasi, dan tindakan orang lain. Seringkali, kita menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, bagaimana orang lain memandang kita atau hasil dari sesuatu yang telah berlalu. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita sebaiknya hanya berfokus pada bagaimana kita merespon situasi, bukan pada situasi itu sendiri. Jika sesuatu terjadi di luar kendalimu, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku bisa mengubahnya atau tidak? Lepaskan dan fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan. Sama saja jika kamu masuk dalam sesuatu yang sulit, situasi yang sulit, alih-alih pasti akan mengeluhmu. Tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kupelajari dari ini? Yang kedua, menerima kenyataan, amor fati, cinta akan takdir. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima kehidupan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Konsep amor fati berarti mencintai takdir, menerima semua yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan kita. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menulis, "Cintailah apa yang terjadi padamu, karena itu adalah bagian dari jalanmu." Artinya, ketika kita menghadapi kegagalan atau tantangan, alih-alih mengutuk keadaan, kita harus menerimanya dan mencari cara untuk tumbuh darinya. Cara melatihnya, jika sesuatu yang buruk terjadi, jangan menyalahkan keadaan. Cobalah melihatnya sebagai peluang untuk belajar. Ingat bahwa semua peristiwa dalam hidup bisa menjadi guru jika kita memilih untuk belajar darinya. Yang ketiga, melatih ketahanan dalam kesulitan. Stoicism mengajarkan kita untuk membangun ketahanan mental dengan menghadapi ketidaknyamanan secara sadar. Filsuf Stoik seringkali melakukan latihan yang disebut voluntary discomfort, sengaja menempatkan diri dalam kondisi tidak nyaman untuk memperkuat mental mereka. Misalnya, Seneca sering tidur di lantai tanpa selimut, meskipun dia kaya raya, agar dia tidak takut kehilangan kenyamanan. Epictetus yang pernah menjadi budak mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari mengendalikan pikiran, bukan dari keadaan yang eksternal. Cara melatihnya, coba lakukan puasa untuk melatih diri menahan keinginan. Biasakan menghadapi rasa tidak nyaman seperti bangun lebih awal atau menahan diri dari keluhan. Lalu hadapi kekuatanmu dan hadapi ketakutanmu dengan tindakan, bukan dengan menghindarinya. Yang keempat, mengendalikan emosi dan reaksi. Banyak orang berpikir bahwasanya stoicism berarti menekan emosi, tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh emosi. Kita boleh merasa sedih, marah, atau kecewa, tetapi kita tidak boleh membiarkan emosi tersebut mengendalikan tindakan kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian yang di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan." Kalau dibilang cara melatihnya, pasti sangat mudah. Kalau ketika kalian merasa marah atau frustasi, ambil jeda sebelum bereaksi. Hitung sampai 10 atau tarik napas dalam-dalam. Itu akan menunjukkan kalau kalian bisa menahan emosi kalian. Yang kedua, tuliskan emosi yang kamu rasakan dan tanyakan apakah emosi ini membantu atau justru memperburuk situasi.
Yang terakhir, belajar untuk merespon secara bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Merenungkan kematian yaitu memento mori. Memento mori berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Bagi sebagian orang, ini terdengar suram. Tetapi dalam Stoicism, ini adalah cara untuk hidup dengan penuh kesadaran. Ketika kita sadar bahwa hidup ini terbatas, kita akan lebih menghargai waktu kita dan menggunakan setiap momen dengan bijak. Seneca menulis, tidak ada yang kehilangan hidupnya dalam sekejap. Kita kehilangan hidup kita demi sedikit setiap hari. Cara melatihnya, setiap pagi ingatkan dirimu bahwa hidup ini sementara. Jangan menunda-nunda hal yang penting. Jika ada sesuatu yang ingin kamu lakukan atau katakan kepada orang yang kamu cintai, lakukanlah sekarang. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang sepele atau orang-orang yang hanya membawa energi negatif. Yang keenam, menjalani hidup dengan kebajikan. Arete. Bagi Stoik, hidup yang baik bukan tentang mencari kesenangan, tetapi tentang hidup sesuai dengan kebajikan. Ada 4 kebajikan utama dalam Stoicism. Yang pertama, kebijaksanaan. Membuat keputusan berdasarkan akal, bukan emosi. Dan yang kedua, keberanian. Keberanian menghadapi ketakutan dan kesulitan dengan keteguhan hati. Dan yang ketiga, keadilan, memperlakukan orang lain dengan adil dan benar. Dan yang keempat, pengendalian diri, tidak dikuasai oleh keinginan atau emosi yang berlebihan. Kalau dipikir-pikir, cara melatihnya itu sangat mudah. Setiap harinya, kalian perlu tanyakan pada diri sendiri, apakah aku bertindak dengan bijaksana dan adil? Jangan mencari kesenangan instan yang bisa merusak dirimu dalam jangka panjang. Selalu berusaha menjadi versi terbaik dari dalam dirimu sendiri. Dan yang terakhir, melatih diri dengan jurnal Stoik. Salah satu latihan yang dilakukan oleh para filsuf Stoik adalah menulis jurnal. Marcus Aurelius menulis pemikirannya dalam buku Meditations yang sebenarnya adalah catatan pribadinya untuk merenungkan kehidupannya. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan menulis jurnal setiap hari. Tuliskan tantangan yang kamu hadapi dan bagaimana kamu bisa menghadapinya dengan lebih baik. Tuliskan hal-hal yang bisa kamu syukuri. Evaluasi apakah kamu tindakannya ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Yang sangat penting yaitu mengembangkan kedisiplinan diri. Disiplin merupakan aspek vital dalam Stoicisme. Disiplin membantu kita untuk tidak terjebak dalam godaan emosi sesaat dan menjaga fokus pada tujuan yang jangka panjang. Kalau dibilang cara praktiknya sangat mudah banget nih guys. Kalian perlu buat jadwal harian yang melibatkan waktu bekerja, berolahraga, dan refleksi diri. Lalu, tetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai setiap hari dan evaluasi progresnya secara berkala. Dan tantang dirimu untuk tidak menyimpang dari rencana meski ada gangguan atau godaan yang muncul. Menerapkan empati dalam interaksi sosial itu pun juga sangat penting. Stoik tidak berarti hidup dalam isolasi atau mengabaikan emosi orang lain. Filosofi ini justru mengajarkan untuk mengembangkan pemahaman dan empati terhadap sesama. Cara praktiknya, dengarkan dengan seksama ketika berinteraksi dengan orang lain. Cobalah memahami sudut pandang mereka dan dipertimbangkan bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Gunakan prinsip keadilan dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan dirimu, tetapi juga orang yang ada di sekitarmu. Mengintegrasikan mindfulness dan meditasi. Walaupun bukan bagian eksplisit dari Stoicisme klasik, praktik mindfulness mendorong sangat sejalan dengan ajaran Stoik. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan menjaga keseimbangan emosional. Cara praktiknya, luangkan waktu setiap hari untuk duduk dalam keheningan, fokus pada pernapasan, dan biarkan pikiran datang dan pergi tanpa penilaian. Saat menghadapi situasi yang menantang, gunakan teknik pernapasan untuk menenangkan diri sebelum bereaksi. Refleksikan hasil meditasi dengan mencatat apa saja pikiran yang muncul untuk mengidentifikasi pola pikir yang perlu kita perbaiki. Kesimpulan, melatih mental kuat dengan Stoicisme berarti belajar menerima kenyataan, mengendalikan reaksi emosional, dan menjalani hidup dengan kebajikan.
Dengan berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, menghadapi kesulitan dengan tenang, dan mengingat bahwa hidup ini sementara, kita bisa menjadi lebih kuat secara mental dan lebih bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Jika kamu ingin mulai menerapkan stoicisme dalam hidupmu, mulailah dengan hal kecil. Mungkin dengan menulis jurnal, berlatih menerima ketidaknyamanan, atau hanya berhenti mengkhawatirkan hal-hal di luar kendalimu. Seiring waktu, mentalmu akan menjadi lebih kuat dan kamu akan menghadapi hidup dengan ketenangan yang lebih dalam.